Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya pecah. Keutuhan pernikahan yang diawali dengan ijab kabul pada 7 Desember 1996 telah runtuh setelah Atalia atau yang dikenal dengan nama Bu Cinta secara resmi telah melayangkan surat gugat cerai ke Pengadilan Agama Bandung terhadap RK suaminya. Pihak Pengadilan Agama bahkan telah menetapkan jadwal sidang cerai perdana yang rencananya akan digelar pada 17 Desember mendatang. Nah, maka memang menguatkan diri itu menjadi sangat penting. Nah, tapi begini, saya ini sudah mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan. Saya sudah kehilangan anak saya pokoknya banyak banget macam-macam di keluarga maupun di luar keluarga. Nah, saya sudah maksudnya sudah sedalam itu saya diuji, maka fokusnya sudah berbeda sekarang dengan dulu gitu. Mungkin dulu masih ada keinginan, pengennya kapan-kapan mungkin misalnya jadi menteri misalkan gitu ya. Sekarang tuh udah nggak begitu. Ibu Cinta itu depan aku kalau laku jadi hidup saya tidak berfungsi kalau setengahnya tidak ada di balik lelaki sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Sayangnya, RK yang juga dipanggil dengan sebutan Kang Emil itu masih bingung dan belum siap memberikan keterangan. Muslim Butar-Butar kuasa hukumnya juga enggan menjelaskan penyebab rumah tangga Kang Emil dan Bu Cinta. Fokus saja, kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Terlalu jauh mengenai gugatan perceraian ini. Kenapa? Karena Pak RK menunjuk kami kuasa hukum untuk kasus yang di Bareskrim maupun di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, terkait dengan yang kasus di Bareskrim maupun yang di Pengadilan Negeri Bandung nggak ada masalah. Tapi selebihnya mengenai gugatan perceraian, nanti Pak Ridwan Kamil akan menunjuk kuasa hukum sendiri. Bu Cinta yang kini juga sibuk sebagai politisi tak ingin menjelaskan apa alasannya menggugat cerai RK. Namun netizen keburu mencocok logikan dengan serentetan kasus yang dihadapi oleh RK selain kasus dugaan korupsi yang sedang berproses. Bu Cinta rupanya baru menyadari sosok lelaki yang selama ini berada di pelukannya. Kasus teranyar, RK akhirnya bersedia melakukan tes DNA sebagai tanggapan atas tuntutan selebgram Lisa Mariana soal teka-teki status anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat muter kalau boleh. Tidak bisa. Jadi saya amit dan tidak mungkinlah melakukan apa yang disampaikan itu. Tangan beliau pribadi untuk menentukannya. Ya, kita prihatin juga yang selama ini ya tentu pemberitaan ABC dan segala macam disampaikan. Toh akhirnya ada seperti ini. Ya kembali lagi ya kami sampaikan ya mudah-mudahan bisa dilalui Pak Ridwan Kamil dengan baik lah. Kami tahu ini percobaan berat untuk Pak Ridwan Kamil. Tapi untuk merespon gugatan perceraian itu sekali lagi itu kewenangan penuh. Nanti ada pengacara Pak Ridwan Kamil tersendiri yang khusus menangani ini. RK tak menyangka jika perempuan yang dicintainya menggugat cerai di saat menghadapi beberapa kasus. Bagaimana tidak, bulan Desember seharusnya menjadi bulan penuh cinta karena pernikahannya di 7 Desember, namun justru di bulan yang sama terasa begitu pahit cintanya pada Atalia Kandas, sebab 17 Desember ia akan berhadapan dengan Bu Cinta di Pengadilan Agama, bukannya dalam suasana anniversary. Tidak ada yang bisa kita pegang kecuali Allah. Maka saya mencoba berdamai itu dengan cara saya melepaskan diri saya dari beban saya perlahan. Bulan Desember benar-benar kelabu bagi RK, bagaimana tidak ditinggalkan istri tercinta di saat butuh dukungan untuk menghadapi proses hukum melawan Lisa Mariana dan juga negara. Itu sebabnya kuasa hukum RK tak tega melihat kliennya harus menghadapi masalah demi masalah seorang diri. Namun ia hanya bisa memberikan dukungan agar RK sanggup menghadapinya hingga selesai.
belum, hanya mau menyampaikan mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat ini. RK digugat cerai Bu Cinta, Lisa Mariana malah asyik gangguin Natalie Holscher yang dapat kejutan ultah pas lagi nge-DJ. Tak hanya itu, aksinya mengganggu Natalie sahabatnya soalnya ingin menunjukkan rasa senangnya mendengar rumah tangga rivalnya bubar. Ceria, gembira hingga melantai, Lisa Mariana terasa bebas, lugas, rasa menang. Namun Lisa buru-buru menjelaskan jika aksinya murni karena ingin menyenangkan sahabat. Aksi Lisa Mariana itu bersamaan dengan hari ulang tahun Natalie yang ke-33, tepat pada 14 Desember 2025 lalu. Di malam itu, Natalie tak kuasa menahan haru mendapat kejutan ultah dari penggemarnya serta tim di sebuah kafe di Jakarta. Sadar aksi Lisa Mariana hanya iseng, Natalie dengan segera melarang tamu yang satu ini untuk ngambilin uang saweran. Kado berupa uang saweran yang berjumlah fantastis serta barang-barang mewah membuat netizen penasaran siapa sosok yang rela merogoh kantong untuk menghujani Natalie dengan uang dan barang mewah. Namun ada yang unik di hari jadinya Natalie. Jika dibandingkan dengan hari ultah putra sematawayangnya yang terasa sekali kekeluargaannya, sebab Sule dan anak-anaknya terlihat hadir ikut bergembira bersama. Namun ketika Natalie ulang tahun, tak terlihat sosok mereka, bahkan tak terlihat juga di laman media sosial sekedar memberi ucapan ulang tahun. Benarkah Sule dan keluarga benar-benar putus hubungan hingga sudah tak peduli lagi dengan mantan ibu sambung? Semua yang kejadian sama aku selama ini adalah hal terberat yang pernah aku alamin, dan aku minta aja doanya buat ibuku ya teman-teman, dan semoga kita dan semua orang yang kita sayangin, mungkin kamu juga pernah ditinggalin orang yang kamu sayang, semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Aku bisa nggak ya nyanyinya? Kalau aku nggak bisa nyanyinya, tolong bantuin ya. Lagu ini judulnya Begitulah cara Raisa meluapkan rasa sedihnya di tengah ribuan penonton yang hadir. Kehilangan ibu tercinta benar-benar jadi pukulan dan hancurnya dunia Raisa. Tak ada kehilangan yang lebih menyakitkan daripada kehilangan ibu. Nampaknya momen Raisa kehilangan ibu ini juga mengalahkan rasa sakit Raisa kehilangan Hamish Daud. Benarkah Raisa baik-baik saja? kegiatan kita kalau ya berharap doanya itu ya buat ibu. Pernah ketemu aku masih tahu deh, ibu tuh orangnya tuh sangat hangat, sangat bawel juga dan suka bercanda. Dan ada 2 lagu aku juga yang terinspirasi, saking aku terinspirasi sama ibu gitu. Dan aku memang dekat banget sama ibuku. Aku yakin semua orang yang udah ketemu sentuh ibu juga baik banget sama semua orang, hangat, insya Allah. Itu saya kurang bisa jawab ya, cuma kalau kita lihat dari meskipun dalam proses
yang bersangkutan juga kerjanya juga tetap lancar gitu ya. Maksudnya aktivitas sehari-harinya juga seperti biasa aja. Jadi mungkin saja dia sudah siap ya. Tapi mungkin itu lebih pas kalau tanyakan ke bersangkutan. Ya pasti nggak gampang. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik pada hubungan kita saat ini. Di waktu yang nyaris bersamaan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepertinya segera rilis putusan cerai Raisa dan Hamis secara e-court atau secara online setelah pihak Raisa menyerahkan bukti tambahan. Ya, kalau tergugat tidak hadir nanti putusannya first take. Kami diberikan kesempatan untuk bukti tambahan. Terus tadi sudah kami sampaikan bukti tambahannya. Ada juga kesimpulan. Kita ajukannya melalui e-court. Jadi nanti akan diupload. Jika benar dalam waktu dekat Raisa dan Hamis resmi berpisah, isu perselingkuhan yang pernah mencuat tetap dibantah sebagai penyebab perpisahannya. Untuk di fitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya, tapi ya karena saya bikin statement, mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk ngurusin nama saya. Saya ya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah. Tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Itu teman saya udah 10 tahun, dan itu keluarganya itu baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya. Jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan, karena itu mereka tuh cuma teman aja. Nyatanya, hal tersebut tak pula masuk dalam isi gugatan Raisa terhadap Hamish. Benarkah ini upaya Raisa dan Hamish untuk menjaga mental anak dalam perkembangan nanti? Setidaknya mereka tak ingin perselingkuhan orang tua jadi salah satu sebab perpisahan. Waktu pemakaman kan yang bersangkutan hadir, jadi mungkin di situ sudah pernah ketemu. Malah justru sebelum Mas Hamisnya membantah, kita sudah sampaikan, menurut kami itu rumor ya. Karena kenapa? Karena itu juga tidak menjadi materi di persidangan gitu. Dan selama proses sampai saat ini juga tidak ada isu itu. Nah kemudian ditegaskan lagi sama yang bersangkutan, jadi ya bisa kita simpulkan lah bahwa memang itu rumor aja. Soal anak itu memang dari awal para pihak itu co-parenting. Jadi sampai hari ini juga kan nanti ganti-gantian gitu. Sekarang juga yang saya tahu ya, anaknya juga sudah libur ya. Jadi nanti gantian ke pihak dari bapaknya gitu. Jadi itu nggak ada masalah dari awal. Itu jauh hari bahkan sebelum diajukan gugatan, selama proses sampai hari ini juga itu lancar lah. Mau kapan bersama bapaknya, kapan bersama ibunya, bapaknya boleh berkunjung, ibunya pun boleh berkunjung. Jadi sistem co-parenting itu sudah diterapkan. Sidang cerai Eza Gionino dan Meiza Aulia kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Agenda sidang adalah mendengarkan kesaksian dari pihak Eza. Eza menghadirkan Hengki yang merupakan teman dekat Eza dan Echa yang diklaim mengetahui persis kondisi rumah tangga Eza dan Echa sejak awal pacaran hingga berumah tangga. Sempat membantah soal KDRT, benarkah keterangan saksi Eza justru dinilai memperkuat gugatan Echa? Ini adalah agenda sidang pembuktian, yaitu adanya pembuktian dari kami dan juga ada saksi yang kami hadirkan. Bang Hengki ini kan sering ya bersama dengan Eza Gionino dan juga sering ada di rumah. Memang ada pertengkaran, cekcok. Namun sesuai dengan kesaksian dari beliau ini tidak pernah melihat apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman media. Anaknya nggak banyak ya, hanya seputaran pertengkaran mereka terakhir. Dan bagaimana hubungan pertemanan saya waktu itu waktu ke Medan lihat anak-anak waktu sakit, itu aja nggak lebih. Saya tahu itu mulai ribut-ribut sejak bulan Mei Pihak Echa mempertanyakan saksi Eza dinilai cacat hukum lantaran hanya menghadirkan satu saksi, tidak sesuai syarat yang seharusnya adalah 2 saksi. Apakah kesaksiannya tetap bisa diterima oleh majelis atau justru dianggap gugur? Namun dengan atau tanpa kesaksian Eza, pihak Echa merasa cukup kuat dengan bukti berupa hasil visum dan CCTV. Perihal KDRT karena dia membawa sendiri saksinya ya,
kurang lebih seperti itu. Hanya saja dari awal juga kita nggak mau kemana-mana. Namun ketika mereka mengeluarkan statement-statement terlalu lancang, mengeluarkan statement-statement yang tidak berdasar, mau nggak mau kita akan speak up seperti itu, ya. Jadi kalau dia bilang juga tidak ada KDRT, foto lebam ada, CCTV ada, ya. Kalau ditanya apakah sampai laporan polisi, nggak akan setega itu. Namun bukti-bukti itu udah kuat. Dia bahwa satu orang saksi bukanlah saksi, ya. Jadi miss-nya di mana di antara mereka, ya itu jadi hak mereka. Hanya saja saksi ini ya bisa jadi bukan jadi pertimbangan hakim karena satu orang itu bukan jadi saksi secara hukum. Tak hanya soal KDRT yang masih terus dibantah oleh Eza, terkait nafkah yang pernah sesumba disampaikan Eza senilai 25 juta, ternyata sampai momen sidang kemarin, masih ada nego-nego pihak Eza dengan pihak Echa. Padahal kesepakatan 25 juta telah ditandatangani Eza dan Echa dalam agenda mediasi sebelumnya, menyerahkan Eza dengan angka 25 juta. Sementara itu, Eza memilih untuk ogah berdebat panjang dan prioritas anak. Untuk pihak tergugat kan teman-teman bisa lihat sendiri, akan dibeli rumah lah, nafkah aja di nego-nego sampai ke Medan. Intinya di angka berapa? 17 ya mereka minta ya? 17 gitu. Jadi perihal ke Medan pun ya dugaan kami tujuannya untuk itu. Sekarang saya udah masuk fase dimana ya sudah, intinya sih itu. Saya nggak bisa komen apa-apa. Yang penting anak-anak saya bahagia. Dia juga wajib dan harus bahagia juga, gitu. Kalian tidak mau tetap di angka 25. Karena itu juga maksudnya dengan 3 orang anak dan anak pertama kan ada kebutuhan khusus juga kan. Saya udah survive, saya udah berusaha berjuang dari bulan Mei, gitu. Saya udah berjuang, jadi kalau sekarang memang udah jalannya Allah, takdirnya udah seperti ini, jadi ya sudah. Saya harus terima, saya harus belajar ikhlas, saya harus menguatkan diri saya. Life must go on. Untuk diri saya dan untuk diri dia juga. Jadi ya intinya parenting sih ya, yang saya tekankan di sini parenting. Saya tetap menjadi figur ayah, dia juga tetap menjadi figur seorang ibu yang baik. Dan kalau ada apa-apa, yuk kita bicarakan baik-baik. Udah itu aja kok yang saya mau. Kalau dibilang iya, karena kan dimediasi kan tanda tangan tergugat sama penggugat. Artinya mereka udah sepakat gitu. Nafkah itu di angka 25, ya kan? Namun apa menjadi pertimbangan mereka ke depannya itu kita nggak paham, hanya saja sampai sekarang masih nego. Tapi yang jelas sih saya cuma mau lihat anak-anak saya bahagia, itu aja. Oh itu udah jelas gitu, karena kita udah bikin agreement. Ya gitu. Kemarin di saat mediasi kita udah bikin agreement. Dimana ya ada banyak yang harus saya lakukan, dia pun juga sama gitu. Jadi ya sudah. Gitu. Hak asuh kan pasti, kalau ini kan semuanya masih di bawah umur. Pasti kalau anak-anak itu semuanya jatuh ke tangan ibunya, Bu Meiza. Pemirsa, siapa sih yang rumah tangganya ingin gagal? Tapi kalau misalkan ini adalah jalan terbaik buat masing-masing, ya harus legowo ya. Permasalahannya ini angka-angka soalnya. Dari 25 juta turun menjadi 17 juta. Kalau kemarin katanya sih udah ikhlas dan siap dengan tanggung jawab nafkah 25 juta. Kok malah muncul angka 17 pemirsa? Kenapa ya? Ingat loh, mohon maaf nih pemirsa ya, saya campur tangan. 25 juta ini kan buat 3 orang anak. Wajar kan ya? Nah, lain ceritanya dengan Raisa dan juga Hamish Daud yang kayaknya lebih cepat dan lancar prosesnya. Meski ya tetap miris hati kita melihatnya pemirsa ya. Apalagi lihat curhatan Yaya tadi. Memang sih kayaknya 2025 ini jadi tahun yang terberat banget buat seorang Raisa. Udah kehilangan ibunda tercinta, ditambah kehilangan keutuhan rumah tangganya. Pokoknya buat Yaya, kuat-kuat terus agar bisa lebih produktif ke depannya. Oke pemirsa, ketemu lagi bersama saya Robby Purba dan juga obrolan seputar selebriti. Yang pasti kita akan spill gosip yang paling hot, paling viral dan juga update. Jangan kemana-mana ya, abis ini ada sosok yang paling dicari se-Indonesia Raya, khususnya ibu-ibu nih. Ada apa sih dengan Inara Rusli? Kemana sih doi? Nah pengen tahu kan kelanjutannya bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti.
dan Insanul Fahmi, pasangan suami istri yang menikah siri tanpa izin istri sah, memang dua manusia yang muka tembok. Bagaimana tidak, Inara yang mengaku sudah mundur jadi istri siri Insan, Inara yang kata sahabatnya Marisha Icha sedang depresi sampai harus butuh bantuan psikiater, ternyata dikabarkan baik-baik saja. Bahkan beredar foto Inara dan Insan bergandengan tangan mesra menghadiri sebuah acara. Yang lebih gres lagi, detektif netizen spill info kalau Insan Inara masih tinggal serumah. Aku itu nggak ranahnya aku nggak bisa jawab juga kan. Gitu. Soal Insan menikahi Ena. Udah selesai pemeriksaan bukti-bukti semuanya. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Hukum laporan polisi itu berbeda-beda. Setiap satu laporan polisi, kuasa hukumnya tanda tangan lagi. Berkuasa dikuasakan untuk memegang laporan polisi dengan laporan bla 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 bla. Lalu kedua buat laporan polisi lagi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukumnya siapa nih? Siapa yang mau megang? Bla 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 bla. Nah, untuk saat ini untuk perihal anak saya belum dikonfirmasi, belum juga dimintakan tolong perihal hak asuh anak. Sontak saja, foto mesra Inara Insan itu langsung memancing komenan julid bin nyinyir netizens jagat maya. Katanya, Inara dalam keadaan depresi jadi belum sempat minta maaf sama Mawar. Ternyata, semuanya bohong belaka. Tak hanya komen julid bin nyinyir, netizen juga menyenggol nama Marisha Icha, sahabat Inara Rusli yang juga jadi tim kuasa hukumnya dalam menghadapi kasus ini. Yang disenggol rupanya berada, Marisha Icha pun diduga menyindir kelakuan Inara Insan dengan lagu mahal ini yang berjudul Mati-Matian. Ku percaya kau beda dari lainnya, habis-habisan ku dibohongi. Jika memang benar merasa dibohongi Inara Rusli terkait Insan, akankah Marisha Icha menepati janjinya untuk mundur dan tidak lagi mengurus perkara hukum Inara? Jadi Inara. Dan di sini aku sekali lagi aku membela pun bukan semata-mata kayak seolah-olah aku membela, aku tegak lurus aja. Kalau Inara benar aku benarkan, Inara salah saya siap mundur. Ya, maka dari itu saya siapkan ini surat. Inara siap ya, apabila kamu membohongi aku siap mundur, aku nggak urus perkara kamu. Apa yang kamu sampaikan semua benar adanya dan kamu bisa bertanggung jawab. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Heboh kasus Inara Rusli, Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa ternyata menginspirasi Eva Manurung, ibu kandung Virgon, untuk mencipta lagu. Jadi gini, aku lagi bikin lagu sekarang ini, judulnya Pelakor. Apa tuh? Nanti kalian lihat. Seru nih. Lagu Pelakor, iramanya beat kayak model disco kayak gitu, ya kan? Dan jadi, kok kamu nggak tahu malu, ya kan? Di belakangku, kamu selingkuh, model gitu. Gitu. Jadi, kamu kira aku nggak tahu kamu selingkuh? Aku tahu. Gitu. Aku diam tapi aku cari bukti. Yang bikin lirik saya, yang bikin musik saya, yang bikin ini saya. Apa? Inspirasi. Nanya inspirasi lagi, udah jelas-jelas lagi terjadi begini. Inspirasi lagi, ya Allah Tuhanku. Artis kontroversial Nikita Mirzani benar-benar ketiban sial. Maksud hati ingin menuntut keadilan atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun vonis Nikita malah ditambah menjadi 6 tahun.
Tak terima dengan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nikita pun sudah secara resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nikita akan menggunakan upaya hukum ini sampai dengan titik terakhir upaya hukumnya. Karena dirasa untuk kasus ini kan belum mencapai rasa keadilan kan. Belum mencapai sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Makanya tetap akan diperjuangkan sampai dengan upaya hukum yang terakhir. Maksud kita yang diminta oleh Nikita sendiri untuk mengajukan kasasi seperti itu. Maunya Kaniki ya dia minta diperjuangkan sampai dengan upaya hukum yang terakhir. Kalau dirasa belum mencerminkan rasa keadilan yang baik dan benar sesuai dengan fakta yang ada, dia tetap akan berjuang. Ya, Nikita Mirzani akan berjuang sampai titik darah penghabisan agar terbebas dari kurungan penjara dan vonis bersalah. Dalam 14 hari ke depan, Nikita dan tim kuasa hukumnya akan menyusun memori kasasinya. Lantas, apakah Nikita Mirzani sudah siap dengan segala konsekuensi yang bakal terjadi nanti, termasuk kemungkinan jika kasasinya ditolak dan hukumannya malah makin diperberat? Dengan mengajukannya kasasi ini otomatis sudah siap 100% apapun nanti resikonya seperti itu. Ya iyalah, otomatis hampir sama dengan banding sebelumnya, kita akan mencantumkan keberatan-keberatan kita. Tapi untuk saat ini saya tidak akan menyinggung isi daripada memori kasasi dan itu kan belum pantas untuk untuk saya kasih tahu karena kita kan akan menyusun itu kan berdasarkan analisa dan lain sebagainya termasuk pertimbangan yang dianggap belum dirasa mencapai rasa keadilan yang tidak sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Bilang secara optimisnya seperti apa, dia optimis 100%, makanya sekarang kan mengajukan lagi upaya hukum kasasi kan. Optimisme yang sama juga diungkapkan Nikita Mirzani saat mengajukan banding. Namun nyatanya, banding ditolak dan hukuman diperberat. Padahal pihak Reza Gladys sejak awal hanya ingin Nikita dijatuhi hukuman bersalah saja. Melihat hukumannya ditambah tentu aku prihatin ya. Kita kesampingkan rasa marah dan kekesalan aku. Apapun yang terjadi terhadap hidup dia, semoga bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Aku secara pribadi prihatin dan sedih juga. Yang penting dinyatakan bersalah. Ya, ternyata Pengadilan Tinggi justru mengubah putusan Pengadilan Negeri. Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam pertimbangan itu kalau di PN terbukti hanya satu, kan ya. Nah, IT-nya ya, undang-undang IT-nya, kalau di Pengadilan Tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian. Oh udah ya, oh ya sudah lah. Memang mungkin akan bertarung ya sampai titik darah penghabisan gitu ya. Doain aja lah yang terbaik ya. Sebagai mantan sahabat, Fitri Sahuteru menilai Nikita Mirzani seharusnya menjadikan vonis bersalah yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pelajaran, bukan malah menempuh jalur hukum lagi. Kita tidak tahu juga kapan kita terjatuh. Apapun yang terjadi hari ini terhadap saudari NM, semoga menjadi pelajaran yang sangat berarti buat hidupnya. Diberikan hidayah, besok-besok dijaga sikap dan ucapan dari darinya. Luar biasa pemirsa ya, seorang Nikita Mirzani itu emang gak ada matinya, berjuang terus demi mendapatkan keadilan. Buktinya nih, setelah putusan banding ternyata lebih berat yaitu jadi 6 tahun. Dan sekarang Nyai Nikita Mirzani mengajukan kasasi. Wah, ini kita semua jadi ikut deg-degan loh Nyai. Kita tetap percaya aja pemirsa, bismillah pokoknya proses hukum yang ada di negeri ini bisa adil kepada semuanya. Amin. Selanjutnya ada update dari kakak Vidi Aldiano yang lagi rehat dari nyanyi dan juga fokus kepada kesehatannya. Sesaat lagi ya, after the commercial break. We'll be back.
15 Desember 2025 ternyata jadi tanggal bersejarah bagi penyanyi Vidi Aldiano. Tepat di tanggal itu, 6 tahun yang lalu, pelantun tembang Nuansa Bening itu divonis kanker ginjal stadium lanjut. Tak terasa, kini Vidi sudah 6 tahun hidup bersama dengan kanker dan mulai bersahabat dengan penyakit mematikan tersebut. Vidi pun merayakan perjuangannya hidup melawan kanker ginjal di medsosnya. Terima kasih kanker untuk 6 tahun terakhir ini. Terima kasih kanker, karena kamu aku belajar banyak selama 6 tahun terakhir. Arti kesabaran, arti berserah, arti ikhlas, dan arti mencintai orang-orang yang genuine sepenuhnya. Kuharap perjumpaan kita bisa berakhir secepatnya sesuai izin dari Yang Maha Kuasa. Found a lump in your kidney. Di ginjal kiri lo ada sebuah benjolan sebesar 5 cm. Terus gue nanya, lump maksudnya apa dok? Iya, it might be a tumor gitu, worst case-nya gitu, tapi belum tentu juga. So you need to do an MRI right away, kata dia. Postingan Vidi Aldiano itu pun menuai banjir doa dari netizen, termasuk barisan influencer centang biru. Ya, selama 6 tahun ini, Vidi memang berjuang keras melawan kanker ginjal yang menggerogoti tubuhnya. Begitu banyak perubahan yang dirasakan Vidi dalam tubuhnya, mulai dari badannya yang makin kurus dan tirus, serta kulitnya yang makin glowing. Beruntung Vidi punya support sistem terbaik, keluarga, orang tua, istri, sahabat, dan teman tercinta dalam melewati ujian hidup ini. Apa kabar, Bin? Gimana kondisi kesehatannya? Insya Update Allah. kondisi kesehatannya gimana? Sehat insya Allah. Doain terus. Masih suka kontrol? Kenapa? Masih ya suka kontrol? Harus. Kan ini kayak long fight ya, jadi harus terus dikontrol tiap bulan. Aman insya Allah, semoga bisa ada perbaikan secepatnya. Tapi yang jelas senang masih bisa beraktivitas saja. Kayak gini-gini kan senang gitu ketemu orang. Aku senang dapat doa dan segala macam, tapi kekhawatirannya gak segitunya lah gitu pokoknya. Aku insya Allah bisa terus perform, karena perform itu buat aku juga obat ya. Jadi gak terlalu pusing setiap kali perform, itu gak kepikiran sakit, gak kepikiran apa, yang penting bisa ngibur orang, itu jadi kebahagiaan buat aku. Aku tuh ditemenin teman-teman saya, terus kayak keluarga juga luar biasa banget, dan tentunya istri saya sih luar biasa sekali. Jadi kayaknya kalau gak ada dukungan mereka itu terutama fans-fans saya kali ya, jadi ya selalu DM, caption, kasih komen gitu-gitu tuh bikin saya semangat lah. Ujian hidup juga sedang dirasakan Sultan Andara Raffi Ahmad. Diberikan harta benda berlimpah dan jabatan mentereng, Raffi harus menghadapi ujian adik tercintanya, Nisha Ahmad, menderita tumor di bagian kepala dekat leher. Belum diketahui pasti jenis tumor itu. Yang jelas, Raffi meminta doa agar adiknya diberikan kesembuhan dan kesehatan. Ini mohon doanya juga buat adik aku Anissa yang habis dioperasi dan ternyata harus ada dicek lagi lebih lanjut karena tumornya belum keambil semua, tapi mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Jadi ntar mau dioperasi ya? Iya, dicek lagi lah, Cari mudah-mudahan dokter yang jangan bagus sampai iya. Cari dokter yang bagus. Mana sih yang sakit? Tadi barusan dijahit lagi. Gila itu sakitnya gila. Udah jahitan tadi. Nah ini aku juga habis diambil gigi. Kakak Nisha, kita semua turut prihatin ya. Ini kabar benar-benar mengejutkan nih pemirsa dari adiknya seorang Raffi Ahmad. Ya kita doakan mudah-mudahan cepat diketahui jenis tumornya dan gak ganas ya, amin. Yang pasti alhamdulillah nih lebih cepat ketahuannya. Semoga bisa lebih cepat lagi dapat tindakan terbaiknya ya. Sabar dan harus berjuang terus pokoknya. Tapi aku tuh jujur pribadi pemirsa salut banget sama seorang Raffi Ahmad. Sibuk sana sini, syuting sana sini, rapat sana sini. Tapi tetap keluarga jadi numero uno, perhatian utamanya. Tapi juga harus perhatikan kesehatannya ya. Jangan ikutan tumbang juga nantinya ya. Semangat pokoknya. Oke pemirsa, udah 1 jam saya Robby Purba menemani Anda bertugas pokoknya nge-spill gosip kita. Jangan lupa saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi ya. Untuk sementara aku pamitan. Sampai jumpa.